Bab 781, Zanhai Wuxian yang marah. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sial, bagaimana aku tahu akan seperti ini? Metode Kaisar Wu berada di luar dugaan kita. Li Feilou, jangan salahkan aku juga kehilangan pil tingkat Kaisar. Wajah Xiao Lutian memucat, sekarang Kaisar Wu masih mengejar kita hanya bisa segera mencari perlindungan dari pasukan tingkat Kaisar. Hatiku sangat sakit. Li Feilou mencengkeram hatinya, air mata mengalir deras. Kamu, Xiao Lutian, bertemu denganmu benar-benar hal terburuk dalam hidupku. Jangan bicara, aku tidak sama sialnya, aku menyalahkan Zuxian, dia adalah sumber kesialan kita. Xiao Lutian menggertakkan giginya, matanya pecah-pecah, dan segera mengeluarkan sarungnya. Sial, aku merasa hati banyak orang bergetar hebat, mereka ingin mengkhianatiku. Bunuh mereka, bunuh mereka. Li Feilou langsung berteriak, tapi, mereka adalah satu-satunya timku. Xiao Lutian tidak tahan lagi pula, masih ada beberapa orang yang tangguh, bagaimana mungkin aku? Pada saat yang sama, domain kematian Kaisar, ada lusinan dewa bela diri dari klan Lantianlou dan Wukexian, serta lebih dari 2000 seni bela diri kuasa Sage, dibagi menjadi 3 tumpukan, masing-masing bertarung di satu sisi. Lumayan, sebelumnya, itu dibagi menjadi 2 kelompok orang dengan jiwa dan tanpa jiwa. Tetapi sekarang ada tumpukan ketiga, dan itu adalah para Wuxian yang telah memberikan jiwa mereka kepada Sulang. Pada saat ini, ada dewa bela diri yang memilih teknik tingkat abadi. Orang ini bernama Xingtai Wuxian, seorang seniman bela diri dari Menara Surga Pembantaian, dan seperti Duan Xing Wuxian, dia adalah seorang abadi bela diri dari 4 kesengsaraan, dan dia sangat kuat. Selain itu, meskipun kultivasinya tidak sebagus Zuxian dan abadi bela diri tingkat pertama lainnya, dia adalah seorang lelaki tua di Menara Tuantian, yang telah hidup selama 4 juta tahun. Oleh karena itu, Xiao Lutian tidak mengumpulkan jiwanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Namun saat ini, di bawah pengaruh ancaman hidup, godaan materi, dan beberapa pikirannya sendiri, ia segera memilih untuk menyerah kepada Sulang. Bawahan memilih 2 latihan tingkat abadi ini. Setelah Xingtai Wuxian memilih 20 pil, setelah pemilihan yang memukau, ia menemukan 2 latihan tingkat abadi yang paling cocok untuknya. Itu bagus. Aku akan memberimu salinannya nanti. Sulang mengangguk, karena beberapa orang memilih teknik yang sama, jadi mereka tidak dapat memberikan yang asli. Jika tidak, itu tidak akan cukup. Untungnya, salinannya juga sama, tetapi Anda harus berhati-hati saat membakar latihan, dan tidak boleh ada kesalahan. Terima kasih atas hadiahnya. Xingtai Wu membungkuk untuk pertama kalinya, lalu segera mengeluarkan jiwanya dan memberikannya kepada Sulang. Dan pada saat ini, sebuah suara dengan kebencian yang mendalam datang dari kerumunan. Xingtai, dasar pencuri tua, kau benar-benar menyerahkan jiwamu. Betapa besar kepercayaan poster aslinya padamu. Dia telah memperlakukanmu sebagai orang dewasa selama jutaan tahun, tetapi kau begitu tidak setia dan tidak benar. Kau, seekor anjing tua, tidak bisa mati. Kutukan marah itu terdengar seperti leiting, meledak di tengah kerumunan, dan menyebar ke sekeliling dengan kekuatan seni bela diri yang kuat. Para seniman bela diri di sekitar telah melawan, tetapi masih banyak orang suci hebat yang terluka. Setelah beberapa saat kebingungan, segera, mata semua orang tertuju pada satu orang. Itu adalah seorang Wuxian yang berdiri di kam api hati yang tak berjiwa. Pada saat ini, matanya terbelah, dengan ekspresi yang garang, menatap Sulang dan Xingtai Wuxian dengan penuh pemberontakan. Itu Wuxian Zanhai, orang kuat di Menara Langit Pembantaian, Wuxian dari 5 kesengsaraan. Tanpa diduga, dia berani keluar, itu hanya mencari kematian. Ya, menghadapi Kaisar bela diri, ini seperti melolong sebelum kematiannya. Dia tidak punya jiwa atau hati, dia mungkin merasa putus asa, jadi dia meledak. Hei, api jiwa saudaraku juga ada di tangan Kaisar Tutianzun, dan aku tidak tahu apakah dia akan terbunuh saat dia terbunuh. Tanpa jiwa dan hati, kamu tidak dapat menunjukkan rasa hormat tertinggi kepada Kaisar Lang, dan kamu tidak dapat menunjukkan kesetiaanmu. Saat ini, mereka yang tidak memiliki jiwa dan hati, belum maju untuk memilih obat dan latihan. Kurasa mereka hanya bisa bangkit dan melarikan diri dengan putus asa. Tidak, bagaimana mungkin metode Kaisar Langdi menjadi sesuatu yang dapat kuprediksi?
Mungkin Langdi punya cara lain untuk menyelamatkan mereka dari kematian. Kupikir juga begitu, kalau tidak Langdi bisa membunuh mereka semua di pagi hari, jadi bagaimana dia bisa bertahan untuk saat ini? Ya, Wuxian Zanhai sedang kacau karena putus asa. Dia tidak menyangka ini, sekarang dia sudah mati. Petik 2 petik 2. Semua orang banyak bicara secara pribadi, menatap Wuxian Zanhai seolah-olah mereka sedang melihat orang mati saat ini. Memperlakukanku seperti orang tua, konyol. Dewa Xing Taiwu berbalik dan menatap Wuxian Zanhai tanpa rasa takut, dengan ekspresi dingin di matanya, meskipun aku adalah generasi yang lebih tua di Menara Tuan Tian, semua orang menghormatiku di permukaan, tetapi secara pribadi mereka menertawakanku karena hidup sia-sia selama 4 juta tahun, itu sampah tua. Aku telah berada di Tutianlou selama bertahun-tahun, kecuali rasa hormat yang dangkal, aku belum menerima sumber daya pelatihan langka sama sekali. Selama beberapa obat langka, bahan alami, dan harta karun telah diberikan kepada kalian generasi muda yang sangat berbakat, aku adalah seorang tua dan abadi, jadi aku hanya bisa bermeditasi dan berkultivasi. Bagaimana kalian bisa menyangkal itu? Aku telah bekerja keras di Menara Tuan Tian selama jutaan tahun. Kultivasiku mandek, dan itu tidak dapat dipisahkan dari perawatan yang diberikan kepadaku oleh Tutianlou. Sekarang Kaisar Lang menyelamatkanku dari api dan air yang tak kenal ampun, dia telah memberiku sumber daya kultivasi dan teknik latihan. Meskipun aku seorang budak dan pelayan, aku bersedia. Petik 2. Dengan itu, Xingtai Wuxian dengan hormat berlutut di hadapan Sulang. Begitu dia mengatakan ini, Wuxian Zanhai terdiam, dia hanya bisa membuka mulutnya dan jengkel, melotot ke arah Xingtai Wuxian. Dan para prajurit lain di menara pembantaian juga terdiam. Apa yang dikatakan Xingtai Wuxian memang benar. Dia memang bekerja keras, tetapi dia tidak mendapatkan sumber daya pelatihan yang langka. Sebaliknya, dia hanya mendapatkan sedikit reputasi tanpa hasil. Di dunia seni bela diri, kekuatan adalah raja, dan reputasi hanyalah lapisan gula pada kue. Xingtai Wuxian mengeluh tentang ini, yang sepenuhnya normal. Xingtai Wuxian, bagaimanapun, kamu dikhianati. Kamu pengkhianat, aku berselisih denganmu. Juga, Kaisar Lang, dewa Anda enggan datang, saya khawatir Anda akan memburu 2 kaisar semu. Dengan klon Anda, bagaimana kita bisa menghentikan kita? Saudara-saudara, ayo kita bunuh mereka. Wuxian Zanhai tampak menakutkan, berteriak dengan tegas, dan segera melarikan diri ke kejauhan. Tetapi, setelah dia terbang keluar, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang melarikan diri bersamanya sama sekali. Ini sangat memalukan, tetapi saat ini anak panah harus dikirim ke tali, dan Wuxian Zanhai, yang sedang menunggangi harimau, hanya bisa berharap bahwa Dewa Sulang benar-benar terseret, tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Dia menggunakan semua jenis teknik rahasia bersama-sama, dan melarikan diri jauh dengan gila. Hahaha, dewa saya pasti tidak ada di sini. Tetapi siapa yang mengatakan bahwa klon saya adalah satu-satunya? Sulang tersenyum tipis, dengan sebuah pikiran, mengejar dan membunuhnya dengan lancar dengan Clone Dispatch dan Clone Replacement. Detik berikutnya, orang yang tetap di tempat itu berubah menjadi klon. Namun, puluhan Wuxian dan Zunxian mendengar kata-kata Sulang, mereka semua merasa punggung mereka mati rasa, dan keberuntungan muncul di hati mereka. Untungnya, aku tidak menunggu untuk melarikan diri dengan si bodoh itu. Ya, ada banyak avatar Kaisar Lang. Avatar tingkat Wuxian utama ini hanyalah tingkat terendah, dan Kaisar Lang pasti memiliki avatar tingkat tinggi. Si bodoh itu sudah mati. Petik 2 petik 2. Semua orang berbisik dan berdiskusi. Tiba-tiba, mereka semua melihat ke arah tempat Wuxian Zanhai melarikan diri, dengan ekspresi, memang benar, di wajah mereka. Aku melihat ledakan besar di cakrawala di kejauhan. Aura kekerasan dari seorang Wuxian dari 6 kesengsaraan dan seorang Wuxian dari 5 kesengsaraan menyebar, membuat kebanyakan orang yang hadir panik. Itu sedang bertarung. Itu adalah klon dari tingkat Dewa Bela Diri 6 kesengsaraan. Ini jelas bukan klon terkuat dari Langdi. Tentu saja, kurasa klon terkuat Langdi mungkin memiliki pangkat Kaisar Kuasi. Petik 2 petik 2. Semua orang berbicara dengan lembut, mata mereka tertuju pada pertempuran di kejauhan. Dan pertempuran itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa napas, disertai dengan raungan Wuxian Zanhai yang sekarat, napasnya berangsur-angsur melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya.
Meninggal, jika kamu bertarung melawan Kaisar Lang, tidak bisakah kamu mati? Semua orang yang hadir hanyalah semut di depan Kaisar Lang. Sudah merupakan hadiah besar bagiku untuk menyerah dan memberikan teknik pengobatan, tetapi Wuxian Zanhai ingin melarikan diri, itu konyol. Di sini, klon 6 kesengsaraan marsial immortal milik Kaisar Lang telah kembali. Petik 2 petik 2. Semua orang melihat sosok yang gagah berani terbang di kejauhan. Dia memegang kepala Wuxian Zanhai di satu tangan dan kristal peri biasa di tangan lainnya, memainkannya dengan hati-hati, baru saja. Sulang menggunakan klon penelan, dan langsung menelan 15 klon, langsung meningkatkan kekuatan tempurnya menjadi dewa bela diri 6 kesengsaraan. Zanhai Wuxian hanyalah Wuxian 5 kesengsaraan, dan perbedaan antara satu kesengsaraan adalah perbedaan antara langit dan bumi, dan dengan cepat dibunuh oleh Sulang. Klon yang dibunuh sebelumnya semuanya adalah inkarnasi klon, jadi ada banyak klon yang bisa ditelan. Pada saat ini, 15 klon ditelan, dan 10 klon penuh belum ditelan, sehingga kekuatan mereka bisa meroket. Di mata semua orang yang kagum, sosok Sulang semakin dekat. Mereka juga melihat dengan jelas benda-benda di tangan Sulang, kepala dan kristal peri biasa. Ini langsung membuat mereka ngeri. Itu kepala Wuxian Zanhai. Generasi dewa bela diri 5 kesengsaraan, perbedaan pemikiran, dewa langsung dihancurkan. Avatar Kaisar Lang yang mengambil kepalanya kembali dimaksudkan untuk membunuh ayam dan monyet. Jika aku berani meniru Zanhai, hal yang sama akan berakhir. Jangan perhatikan kepala itu, lihat, bukankah kristal peri aturan di tangan kanan klon Kaisar Lang? Kristal abadi aturan. Itu adalah harta karun yang muncul dengan probabilitas yang sangat kecil ketika Wuxian secara sukarela mengembun sebelum kematian. Apa yang dimiliki Kaisar Lang saat ini? Mungkinkah itu dipadatkan dari tubuh Wuxian Zanhai dengan cara khusus apapun? Apa, dipaksa untuk mengembunkan kristal peri aturan? Aku pernah mendengar hal semacam ini, dan itu tidak pernah tercatat dalam sejarah. Apa artinya klon Langdi memegang kristal abadi aturan? Petik 2 petik 2. Semua orang terus menebak dan mendambakan secara diam-diam. Jika seorang kuasi abadi memperoleh kristal abadi biasa, peluang untuk menjadi abadi bela diri dapat meningkat pesat. Selain itu, bahkan jika seorang seniman bela diri yang telah mencapai seni bela diri mendapatkannya, dia dapat menggunakan ini untuk membuktikan seni bela diri dan mempercepat kultivasinya. Saat ini, Sulang telah datang ke atas semua orang, menatap mereka dengan samar, mereka yang berani melarikan diri seperti orang ini. Suaranya tidak keras dan tidak dingin, tetapi membuat semua orang ketakutan. Mereka yang bersemangat untuk bergerak di dalam hati mereka tidak lagi berani memiliki niat yang salah, bahkan para pejuang yang tidak memiliki jiwa dan hati. Tiba-tiba, seorang dewa bela diri di Menara Tuan Tian menggertakkan giginya, berjalan keluar dengan gemetar, dan berlutut di bawah Sulang. Tuan Lang, saya tidak memiliki jiwa dan hati, hidup dan mati ada di tangan Xiao Tuan Tian, dan berharap Kaisar Lang dapat membantu. Henglian Wuxian, seorang Wuxian di dekatnya berteriak khawatir. Henglian Wuxian itu keluar untuk menyembah, dan Zun Tianzun pasti langsung mengetahuinya. Selama Kaisar Zhu Tianzun punya pikiran, kematiannya akan lenyap. Awalnya, tidak ada gunanya bagiku untuk menunggu. Sulang menatap orang-orang dengan acuh tak acuh. Satu-satunya efeknya adalah membunuh, memadatkan aturan kristal peri, dan memberi hadiah kepada pelayanku. Pernyataan ini keluar, kerumunan tiba-tiba bergemuruh. Para prajurit yang tidak memiliki jiwa dan api di menara pembantaian surga itu kedinginan, dan mereka hanya merasa bahwa waktu kematian mereka sendiri akan segera tiba. Yang lain terkejut dan tak terbayangkan pada kristal peri aturan terkondensasi, milik Sulang. Tuan Langdi benar-benar dapat memadatkan kristal peri aturan. Surga, metode apa ini, dan kultivasi macam apa Langdi? Bahkan kristal abadi aturan dapat memadatkan dengan paksa. Di mata Kaisar Langdi, kristal abadi aturan hanya dapat memadatkan sesuka hati, dan dia dapat memberi hadiah kepada objek pelayannya sesuka hati. Dapat dilihat betapa mengerikannya Tuan Langdi. Jika aku menjadi pelayan Kaisar Lang, aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal abadi aturan, dan jalan untuk menjadi abadi bela diri akan menjadi jauh lebih mulus. Ini adalah kesempatan langka selamanya. Petik 2 petik 2. Semua orang berbicara, hati yang kagum, menyerah, dan berhasrat muncul. Pada saat ini, suara Sulang melanjutkan,
tetapi jika kamu menunggu kepulanganmu yang tulus, aku dapat mencoba untuk mendapatkan kembali jiwamu. Begitu kalimat ini keluar, semua orang terkejut. Para prajurit yang jiwanya berada di tangan Sun Tianxundi bahkan lebih bersemangat. Langdi layak menjadi Langdi, dan dia bahkan dapat mengambil kembali api jiwa yang telah dia serahkan. Aku tidak harus mati, Langdi dapat menyelamatkan kita. Pembantaian seniman bela diri langit sama sekali tidak memiliki pikiran lain. Sebelumnya mereka tidak memiliki jalan keluar, hanya ada jalan buntu di depan mereka, tentu saja mereka ingin melarikan diri. Sekarang ada cara untuk bertahan hidup, tentu saja Anda tidak akan mencari kematian. Tunggu, jangan khawatir. Sulang tersenyum tipis, sudah waktunya untuk maju dan memilih metode pil, lanjutkan. Tuan, saya bersedia menyerah. Saya bersedia menjadi budak dan pelayan. Seorang yang hampir abadi bergegas maju dengan tergesa-gesa, hampir terbang ke Sulang yang berlutut, terus-menerus bersujud. Saya pergi, apakah orang ini tikus? Dia tiba-tiba bergegas keluar, dan dia selangkah lebih maju dariku. Aku juga ingin naik, orang ini hanyalah seorang yang setengah abadi. Dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan diri. Aku tidak tahu apakah dia harus menunggu di belakangnya. Petik 2 petik 2. Sekelompok prajurit melihat ke arah orang yang setengah abadi yang bergegas keluar dan mengutuk diam-diam. Bagus, kamu pilih. Sulang tidak diremehkan karena orang ini hanyalah seorang yang setengah abadi, suaranya masih datar. Terima kasih, Tuan. Zunxian segera memilih pil abadi dan latihan tingkat abadi, menyeringai dan menyerahkan api jiwanya, lalu berdiri di kam ketiga. Selanjutnya, Sulang mengangguk dan memanggil dengan lembut. Tiba-tiba, beberapa orang bergegas, tetapi mereka takut menyinggung Sulang. Setelah ragu-ragu beberapa saat, beberapa orang berhenti, dan hanya satu Wuxian yang datang ke Sulang. Pilih, suara Sulang samar, tidak acuh atau lembut. Ya, Wuxian ini menundukkan kepalanya dengan hormat, lalu mulai memilih. Ketika Sulang meminta semua orang untuk memilih latihan dan pil obat satu persatu, dia sebenarnya tidak menganggur. Dia masih menakut-nakuti Xiao Lutian dan Li Feilou, dua kaisar tua yang kebingungan. Pada saat ini, jauh di tengah benua Changlan, Xiao Lutian dan Li Feilou terbang dengan kekuatan penuh, melarikan diri dengan panik. Wajah mereka penuh dengan kecemasan dan kepanikan, serta sedikit kelelahan dan keputusasaan. Setelah melarikan diri begitu lama, tupai terbang itu tidak berkurang sama sekali, dan tiruan Kaisar Sulangu tidak hanya muncul, dengan senyum menyeramkan. Keduanya yang berjuang dengan hidup mereka hampir menangis di bawah tekanan psikologis yang luar biasa. Sialan, aku belum lolos dari pengejaran Sulang. Cepat, wilayah klan Kaisar Teratai Merah ada di depan, dan Kaisar Wulian pasti akan melindungi kita. Bahkan jika kita bisa mendapatkan restu dari Kaisar Teratai Merah Wudi, aku berdua harus membayar harga yang mahal, dan aku takut klan abadiku akan ditelan oleh Kaisar Teratai Merah. Senang rasanya bisa hidup, tetapi mereka yang masih terjerat. Menara pembantaianku sudah hilang, semua bawahanku ingin mengkhianatiku saat ini. Kalau begitu, jangan bunuh mereka dulu. Bunuh mereka, sial, kupikir mereka lebih baik mati daripada menyerah, tetapi Zanhai adalah satu-satunya, dan terbunuh. Aku akan membunuh mereka. Wajah Xiao Lutian penuh dengan kegilaan, dan bawahannya akan terbunuh melalui api jiwa di saat berikutnya. Tetapi pada saat ini, suara Sulang terdengar, bawahanmu, aku sangat tertarik. Namun, Sulanglah yang mengendalikan avatar, menghalangi jalan Xiao dan Li. Pelan, jangan bunuh mereka. Li Feilou mendengar kata-kata Sulang, dan tiba-tiba berseru untuk menghentikan Xiao Lutian. Jangan, aku akan membunuh mereka. Ah! Xiao Lutian meraung dengan mata merah darah, tetapi menghentikan pembunuhannya. Karena dia tahu bahwa Sulang tertarik pada bawahannya, ini adalah alat tawar-menawar. Justru karena inilah Li Feilou akan menghentikannya. Sudi, Li Feilou buru-buru berkata dengan keras, aku tidak tahu apa gunanya kau ingin bawahan Xiao Lutian melakukan ini, tetapi kita tidak perlu membunuh mereka. Sebagai gantinya, kau biarkan kami pergi. Setelah berbicara, dia mengedipkan mata pada Xiao Lutian. Dalam pandangan Li Feilou, Sulang juga sangat mungkin melihat mereka memasuki wilayah Kaisar Teratai Merah, tidak mau menyinggung Kaisar Teratai Merah. Oleh karena itu, pada saat ini, dia berkata bahwa dia tertarik pada mereka yang membunuh langit. Ini untuk memanfaatkan mereka. Dengan kata lain,
Kaisar Wu yang mengaku sebagai Sulang mungkin tidak bermaksud mengejarnya. Bagi mereka, ini adalah kesempatan besar untuk melarikan diri dan harus direbut. Tidak buruk, Xiao Lutian berkata, aku bisa melepaskan para pengkhianat itu, tetapi kau harus melepaskan kami. Tidakkah, kau berpikir untuk menjadi pelayanku? Pokoknya, kau harus berlindung pada Gulian, lebih baik datang padaku. Sulang tersenyum tipis, pil kaisar muncul di tangan kirinya, dan teknik tingkat kaisar muncul di tangan kanannya. Lalu, bagaimana dengan jiwa? Li Feilou terkejut dan bertanya. Bagaimanapun, dia masih enggan menanggung latihan tingkat kaisar, dan hal ini tidak dapat diperoleh dengan berlindung pada kaisar teratai merah. Tentu saja kau harus menyerahkannya padaku. Sulang menyeringai, agak jahat. Tidak, tidak mungkin. Kami tidak bisa memberikan jiwa kami padamu. Xiao Luntian menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika kami berlindung pada kaisar teratai merah, dia tidak akan ingin jiwa kami marah. Ya, Tuan Sudi. Li Feilou berteriak, kami telah berlindung padamu, dan hidup kami ada di antara pikiranmu, mengapa repot-repot membiarkan kami menyerahkan jiwa kami? Mereka berdua secara sadar telah menyinggung Sulang, sang Kaisar Wu, dan khawatir bahwa mereka masih akan menerima pembalasan setelah menyerah, jadi mereka tidak begitu enggan untuk menyerahkan jiwa mereka. Tanpa jiwaku, aku tidak bisa mempercayaimu. Sulang tersenyum, karena kamu tidak bersedia, lupakan saja, kamu bisa pergi setelah membayar cukup. Bayar harganya, berapa harga yang kamu ingin kami bayar? Bagaimana jika kami tidak menginginkannya? Xiao Lutian berkata dengan gugup, melihat ke arah kaisar teratai merah dari waktu ke waktu. Begitu dia mengatakan ini, Li Feilou langsung gemetar, karena takut Sulang akan menjadi marah. Tidak, kalau begitu kamu akan mati. Sulang tersenyum, jangan berpikir bahwa Kaisar Wulian dapat melindungimu. Bahkan jika kamu melarikan diri ke klan Kaisar Teratai Merah, aku bisa membiarkannya menyerahkanmu secara otomatis. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba. Coba saja, coba saja. Ekspresi Xiao Luntian berubah menjadi kejam. Dia merasa bahwa Dewa Sulang belum menyusul begitu lama, dan ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Jadi itu adalah sedikit kebetulan. Xiao Tutian, kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri, jadi mari kita melarikan diri. Sulang tersenyum meremehkan, dan segera memberi jalan kepada Xiao Lutian dan menunjukkan jalan kepadanya. Tidak, di sanalah wilayah klan Kaisar Teratai Merah, pergi. Sulang berkata bahwa dia bisa berteman dengan Kaisar Honglian, tetapi dia tidak hanya mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Karena dia memiliki kemampuan kontrol arai yang kuat, Kaisar Wulian tidak mau menyerahkan seseorang. Oke, berikan kamu kendali atas formasi penjaga di klanmu, dan hancurkan diri sendiri, mari kita lihat di mana kamu menangis. Selain itu, ada juga cara-cara seperti berburu harta karun dengan cara terbang, menjarah di sepanjang jalan, merampok di semua tempat yang mereka lewati, dan selalu membuat klan Kaisar Teratai Merah menangis tanpa air mata. Maafkan Tuan Su, dia baru saja berbicara dengan cepat. Pada saat ini, Li Feilou dengan cepat menghentikan Xiao Lutian dan meminta maaf kepada Sulang, kami bersedia membayar harganya dan menebus hidup kami. Aku ingin tahu apa yang Tuan Wu ingin kami bayar. Hahaha, karena ini adalah penebusan, tentu saja kamu harus membayar sesuatu yang setara dengan milikmu. Sulang tersenyum dalam hatinya, kamu dapat menyerahkan semua barang milikmu, meskipun menurutku jumlahnya tidak banyak. Sudi, jangan pergi terlalu jauh. Ketika Xiao Litian mendengar bahwa Sulang meminta mereka untuk menyerahkan barang-barang mereka, dia tiba-tiba menjadi cemas. Xiao Lutian, diamlah. Kemampuan untuk menukar sedikit harta dengan kehidupan sudah merupakan hadiah besar dari Tuan Su, jangan merasa tidak puas. Li Feilou berteriak padanya, dia sangat takut, Xiao Lutian akan terus mati, dan dia telah kehilangan kesempatan untuk melarikan diri yang akhirnya dia peroleh. Testut, Li Feilou ini adalah penolong yang baik bagiku. Sulang tersenyum dalam hatinya, tentu saja dia masih acuh tak acuh di permukaan. Dan Xiao Lutian dimarahi oleh Li Feilou, dan dia bahkan lebih marah, tetapi bagaimanapun juga, dia bukan tipe orang yang sembrono, jadi dia berhenti berbicara. Sulang tiba-tiba menunjukkan sedikit ketidaksabaran, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu, jadi cepatlah dan serahkan semuanya. Aku akan kembali, ya. Mari kita serahkan.
Li Feilou sangat takut sehingga dia berdiri terbalik dan segera membuka alam batin Wuxian. Di bawah kesaksian Sulang, dia menyerahkan hampir semuanya. Yang tersisa hanyalah barang-barang pribadinya. Sulang memiliki kemampuan untuk mengenali harta karun dan sebagainya. Dengan sekilas pandang, dia dapat melihat bahwa nilai barang-barang itu tidak tinggi, jadi dia meninggalkan Li Feilou untuk menyimpannya. Untuk ini, Li Feilou hanya berterima kasih. Xiao Lutian, apa yang masih kau tunggu? Setelah menyerahkan barang-barangnya, Li Feilou segera mulai mengawasi Xiao Lutian bab 786, berantakan dan sunyi dalam angin. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Baiklah, aku akan membayarnya. Xiao Lutian menundukkan kepalanya, menggertakkan giginya dan membuka batas dalam Wuxian. Tiba-tiba sejumlah besar barang muncul di depan Sulang. Segera setelah itu, sebagian besar isinya adalah milik Sulang, termasuk sarung senjata semi-kaisar Slater Sky di tangan Xiao Lutian. Namun, beberapa barang yang ditinggalkannya sangat berharga, dan Sulang tidak tega melepaskannya. Yang paling penting dari semuanya adalah 3 latihan yang dipraktikkan oleh Xiao Lutian, Sutra Kaisar Langit yang terbakar, Jue Lampu Kesepian Jiwa yang terbakar, dan Sutra Abadi Tanpa Pedang. Xiao Lutian, apakah kamu tidak ingin bertahan hidup? Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, memperlihatkan seringai. Teknik tingkat kaisarku tidak dapat diserahkan kepadamu. Xiao Lutian menatap dengan mata merah darah, tampak putus asa. Itu adalah harta karun klan pembakaran kaisar, dan aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu. Xiao Lutian, dasar bodoh. Li Feilou di samping tidak dapat menahan diri untuk berkata, jika Tuan Su membunuhmu, bukankah dia akan mendapatkan teknikmu? Mengapa kamu begitu bodoh? Sial, Sulang mengangkat alisnya sedikit. Li Feilou, orang ini benar-benar tampak seperti bawahanku, dia membantuku dengan segalanya, membuatku tertawa. Dan Xiao Lutian mendengar kata-kata Li Feilou, dan dia juga merasa sedikit tidak rasional. Sekarang setelah dia membayar harga yang begitu besar, dia bisa lolos hanya dengan membayar lebih banyak latihan, dan sekarang dia sangat terlambat dan masih terlalu menderita. Selain itu, kamu tidak harus menyerahkan latihannya dan kamu tidak akan bisa. Itu masih ada di pikiranmu, tetapi ada lebih banyak orang yang mengetahuinya. Menjijikkan, jika aku menjadi kaisar hari itu. Xiao Lutian meraung liar di dalam hatinya, dan dengan enggan menyerahkan teknik kultivasi tingkat kaisar dan 2 teknik kultivasi tingkat abadi lainnya kepada Sulang. Sulang menerima latihan itu, mengerutkan bibirnya, dan berkata, apakah materi tingkat kaisar yang kau sembunyikan, bukankah itu dianggap sebagai sesuatu yang diserahkan? Sudi ini, tatapannya sangat tajam. Xiao Lutian merasa ngeri. Dia memang menyembunyikan materi tingkat kaisar dan meletakkannya di sudut dengan menyamar sebagai materi tingkat suci, tetapi dia tidak menyangka akan dikenali oleh Sulang sekilas. Namun, Li Feilou ketakutan. Dia tidak menyangka Xiao Lutian berani mati, tetapi Sulang melihatnya. Siapa Sulang? Dia adalah Kaisar Wu, dan Kaisar Wu sangat kuat. Kau sangat tidak sabaran sehingga berani menyembunyikan sesuatu di bawah pengawasan Kaisar Wu. Ini adalah ide Li Feilou. Xiao Lutian juga sedikit menyesal. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Sulang hanyalah seorang bijak agung bintang 9, dan dia tidak tahu berapa banyak surga agung yang hilang dari Kaisar Wu. Aku yang membayarnya, aku hanya lupa sebentar. Xiao Lutian menangis dan mengatakan sesuatu yang membuat hantu tidak mempercayainya, dan membagikan materi kelas Kaisar. Sejauh ini, dia dan Li Feilou pada dasarnya bangkrut. Avatar Sulang mengumpulkan harta karun keduanya dan segera menghilang. Pemburu harta karun yang terbang dan terbang di sekitar juga menghilang begitu saja. Melihat metode yang tidak terduga dan aneh ini, Li Feilou dan Xiao Lutian tidak bisa tidak takut pada Sulang, Kaisar yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Ketika semua pesawat layang pemburu harta karun menghilang, kedua pria itu merasa lega. Pergi, keduanya akhirnya selamat. Kasihan harta karunku selama hampir puluhan juta tahun, semuanya digunakan untuk menghilangkan bencana. Petik 2. Petik 2. Tiba-tiba, mereka berdua membenci Zhu Xian lagi. Jika bukan karena suara Zhu Xian, mereka sekarang memakan pil tingkat kaisar dan melihat latihan tingkat kaisar. Ini benar-benar perbedaan pikiran, perbedaan antara langit dan bumi. Li Feilou dan Xiao Lutian tersenyum pahit, berantakan dan sunyi ditiup angin. Tiba-tiba, ada rasa simpati.
Dan pada saat ini, Xiao Lutian tiba-tiba melihat di antara mereka berdua seperti sengatan listrik, di mana sebuah kunci masih mengambang dengan tenang. Li Feilou memperhatikan keanehan Xiao Lutian dan menoleh, dan berseru, keduaku telah melupakan kunci tanah terlarang Kaisar. Wajah Xiao Lutian sangat gembira, dan suaranya bergetar karena kegembiraan. Alasan mengapa Sudi tidak mengambil kunci ini mungkin karena aturan tak terucapkan antara Kaisar Wu. Dia tidak dapat ikut campur dalam warisan Kaisar Wudi. Dengan kata lain, masih ada kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Mata Li Feilou keluar seperti lampu sorot, dan mereka bertemu dengan mata Xiao Lutian yang bersemangat. Tiba-tiba, perasaan simpati dan simpati menghilang, dan suasana tegang dan semangat juang yang keras berangsur-angsur menyebar tak lama kemudian. Kuncinya milikku, kau lepaskan. Pergi sana, jika bukan karena aku terus mengingatkanmu, kau pasti sudah dibunuh oleh Kaisar Su, kau harus memberikan kunci ini padaku. Kunci ini akan jatuh padamu, jika bukan karena teknik tingkat Kaisarku, apakah Su dia akan merasa puas dengan mudah. Aku yang membayar paling mahal, dan kuncinya adalah milikku. Xiao Lutian, dasar serigala bermata putih sialan, aku menyelamatkan hidupmu, aku penyelamatmu. Aku hanya menyelamatkan hidupmu. Kaisar Su tidak menyukainya karena harta dan teknik kultivasimu. Aku mengandalkan teknik kultivasi dan harta kekaisaranku untuk menebus hidupmu. Aku menebus hidupmu. Petik 2. Dasar pencuri anjing, kau benar-benar tidak tahu malu. Klan Wu Weixianku memiliki sejarah panjang menara surga pembantaian, dan aku memiliki lebih banyak harta daripada dirimu. Bahkan jika tidak ada harta kaisar, itu lebih berharga daripada yang kau serahkan. Teknik tingkat kekaisaran dan material tingkat kekaisaran tidak sebagus milikmu yang compang camping. Li Feilou, kau benar-benar tidak tahu malu. Aku lihat apakah kakek Nai tidak bisa membunuhmu hari ini. Bertarunglah asal kau bertarung, anakku Xiao Tutian, matilah. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, musuh-musuh bertarung dengan keras. Pada saat yang sama, di zona kematian Kaisar, Dewa Sulang memejamkan matanya, melayang di udara. Semua prajurit yang memiliki api hati jiwa memberinya api hati jiwa, menerima pil, dan memilih teknik tingkat abadi. 2 kelompok orang menjadi 3 kelompok orang, dan kemudian 2 kelompok orang. Sekelompok orang berdiri di depan dan di bawah Sulang, semuanya adalah prajurit yang telah menyerahkan jiwa dan hati mereka. Mereka menatap Sulang dengan penuh semangat, seluruh tubuhnya seperti semut di panci panas. Sekelompok orang lain berdiri di belakang Sulang, bersemangat, mengelus ramuan di tangan mereka berulang kali. Banyak orang melihat ke arah sekelompok orang yang tidak memiliki jiwa dan hati dari waktu ke waktu, dan terkadang menertawakan di mata mereka. Terutama para prajurit Wu Weixianzu hampir tidak membuat rahasia. Namun, beberapa orang penuh dengan kekhawatiran. Itulah Zuxian dan prajurit tingkat tinggi lainnya dari Menara Luntian asli. Mereka menyerahkan jiwa mereka dan menjadi pelayan Sulang dengan setengah hati, mengambil keuntungan dari mereka dan menyelamatkan diri dari kematian. Mereka sangat khawatir tentang para sahabat yang telah menyerahkan jiwa mereka kepada Xiao Lutian, karena takut para prajurit yang masih hidup dan sehat semuanya akan mati sekaligus. Pada saat ini, Sulang, yang melayang di atas kepala semua orang dan dipandang oleh semua orang, tiba-tiba membuka matanya. Tuan Langdi, melihat Sulang membuka matanya, semua orang merasa kagum, dan perawakannya pun menjadi sedikit lebih pendek. Lihatlah, apa ini? Sulang tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan sebuah sarung pedang muncul di mata semua orang. Sarung pedang itu benar-benar hitam dan polos, kecuali tali merah yang diikatkan pada lubang sarung pedang, dan 2 manik-manik merah kehitam yang digantung di kedua ujung tali. Melihat sarung pedang ini, semua orang terkejut, mata mereka membelalak dan rahang mereka terkulai. Itu adalah sarung pedang pembantaian langit. Aku merasakannya, jiwaku ada di atas surga. Sarung pedang pembantaian langit adalah prajurit Kaisar Semu, dan Kaisar Semu itu hebat. Xiao Lutian tidak pernah meninggalkan tangannya, tetapi saat ini jatuh ke tangan Lord Langdi. Bukankah ini berarti Xiao Lutian telah jatuh? Xiao Lantian tidak mematuhi perintah Lord Lang dan berani melarikan diri. Dia telah terbunuh. Jiwa dan hatiku tidak lagi berada di tangan Xiao Lantian. Aku tidak perlu khawatir tentang kematian di saat berikutnya. Lord Langdi terlalu kuat, membunuh Kaisar Semu Xiao Lutian dalam waktu yang singkat, dia layak menjadi Kaisar Wu. Ya, aku menunggu untuk mengikuti Lord Langdi,
masa depan tidak terbatas. Petik 2. Ada banyak diskusi, terutama kelompok prajurit yang tidak memiliki jiwa dan hati, dan telah khawatir. Pada saat ini, mereka benar-benar melepaskan hati mereka. Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak bersemangat, seperti Zuxian dan yang lainnya, serta para prajurit dari klan Wukexian. Zuxian dan yang lainnya cukup dipercaya oleh Xiao Lutian, jadi mereka tidak menyerahkan jiwa mereka. Pada saat ini, mereka berlindung di Langdi, Xiao Lutian jatuh, dan hati mereka sangat rumit. Para prajurit dari klan Wukexian memiliki beberapa kekhawatiran tentang Li Feilou. Orang tua yang selalu membantu Sulang secara tidak sengaja itu tidak berbuat banyak untuk menguntungkan anggota klannya di hari kerja, dan para prajurit Wu Wei Xianzu menghormatinya. Melihat Xiao Lutian sudah mati, saat ini, dia berspekulasi bahwa Li Feilou pasti kejam, dan tidak dapat menahan perasaan sedih secara naluriah pada saat ini. Aku bukan pembunuh. Sulang tiba-tiba tersenyum dan berkata, meskipun Xiao Lutian dan Li Feilou menyinggung perasaanku, aku tidak membunuh mereka. Keduanya telah membayar harga yang cukup dan memperoleh kebebasan. Kata-kata ini jatuh ke telinga semua orang, dan mereka yang khawatir tidak akan segera khawatir. Sulang juga menjadi baik hati di hati mereka, bukan tipe tiran yang ganas dan brutal. Seperti Zuxian dan gedung-gedung tinggi lainnya di Menara Lantian asli, serta para prajurit klan Wukexian, seperti ini. Mereka memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang Sulang, dan karena mereka telah melakukannya, mereka lebih baik melayani Tuhan, dan mereka benar-benar dalam hati. Para prajurit Tuan Tianlou yang bahagia itu tidak khawatir tentang balas dendam di masa depan karena Xiao Tuan Tian tidak mati. Mereka sekarang berada di bawah komando Sulang, memeluk paha yang lebih besar, masih takut pada Xiao Tutian. Saat itu, semua orang maju untuk menyanjung dan memuji Sulang atas pikirannya yang luas dan moralnya yang mulia. Oke, semuanya tenang. Sulang melambaikan tangannya dengan lembut, dan semua orang segera menutup mulut mereka, menunjukkan rasa hormat. Segera, Sulang meletakkan sarung pedang langit pembantai di depan semua orang, jiwa dan hati menyala di sini, aku akan membawa semuanya ke laut pengetahuan. Perlakuanmu sama seperti orang lain. Sekarang kalian semua maju dan pilih obat dan latihan. Tuan itu baik. Para prajurit yang tidak memiliki jiwa dan hati itu bersemangat, berbaris untuk memilih obat. Di celah ini, tatapan Sulang jatuh pada sarung pedang langit pembantai. Keluarlah, jangan bersembunyi. Sulang menatap dua manik-manik di tali sarung, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sarung pedang langit pembantai adalah prajurit kuasi kaisar, raja di antara senjata abadi, dan senjata paling canggih di bawah prajurit kaisar. Itu pasti memiliki semangatnya sendiri, dan itu juga sangat matang. Sulang menduga sarung pedang ini berusia setidaknya 10 juta tahun, dan milik prajurit kuasi kekaisaran yang dilemparkan pada era 9 revolusi Kaisar Wudi. Dalam waktu yang lama, roh dari sarung pedang langit pembantaian telah sepenuhnya cerdas, tidak hanya tidak kalah dengan makhluk cerdas, tetapi bahkan lebih buruk. Dan roh ini sekarang tersembunyi di dalam dua manik-manik merah ke hitam. Namun, kata-kata Sulang tampaknya tidak berpengaruh. Manik-manik itu tidak bergerak, berani berpura-pura mati. Kalau begitu aku akan membiarkanmu benar-benar mati. Sulang melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan kecemerlangan di matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Napas yang tidak dapat dijelaskan turun ke sarung pedang langit pembantaian, yang merupakan gigabyte yang akan menggunakan fungsi dekomposisi satu tombol. Jangan bunuh aku. Aku akan keluar sekarang. Dua manik-manik di sarung pedang itu tiba-tiba muncul dari udara tipis, bergoyang seperti dua tangan, dan memohon belas kasihan. Roh ini awalnya berpikir bahwa jika disembunyikan, Sulang tidak dapat menggunakannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan menghancurkannya jika dia tidak setuju. Selain itu adalah jenis yang dapat membunuhnya dalam sekejap, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Metode Kaisar Soviet terlalu aneh. Prajuritku yang bermartabat dan semi-kekaisaran benar-benar merasa tidak berdaya dan putus asa. Roh sarung pedang langit pembantaian muncul sambil berpikir. Begitu muncul, itu tidak hanya menarik perhatian Sulang, tetapi juga menarik perhatian kebanyakan orang. Penampakan alat ini sangat aneh, seperti labu. Bagian bawah labu itu perutnya bengkak, dan bagian atasnya juga bengkak, tetapi memiliki fitur wajah yang dapat dianggap sebagai kepalanya. Di atas kepalanya, ada rambut kusam keriting, berkibar tertiup angin.
Garpuku, ternyata itu adalah bayi labu. Sudut mulut Sulang berkedut, dan hatinya berkata bahwa penampilan kecil dari instrumen ini benar-benar unik. Aku tidak dipanggil Calabash Baby. Sarung pedang langit pembantaian dengan hati-hati membalas. Aku telah hidup begitu lama, bayi macam apa yang masih dipanggil. Aku tidak ingin wajah. Tidak, kamu dipanggil Calabash Baby. Nada bicara Sulang sangat tegas, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Aku, sarung pedang langit pembantaian roh masih ingin membantah, tetapi tiba-tiba teringat akan rasa krisis sebelumnya, dan tidak dapat menahan diri untuk menelan kata-kata itu dengan segera. Yah, itu hanya nama kode, bayi labu, berapa umurmu? Sulang bertanya dengan rasa ingin tahu. 1123.000 tahun. Hulua berkata, wajah seperti kartun itu menunjukkan sedikit rasa bangga. Benar saja, itu dari era Kaisar Wudi dari Revolusi ke-9. Sulang mengangguk. Hulua tiba-tiba berkata, aku bukan apa-apa. Oke, Sulang tampak tercengang, tetapi dia tidak menyangka bayi labu ini akan memarahi dirinya sendiri. Para prajurit lainnya juga saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Hulua sedikit takut, tetapi tetap berkata, aku bukan apa-apa, aku makhluk. Bagus-bagus, kamu bukan apa-apa. Sulang tersenyum bodoh, dan tersenyum dalam hatinya, orang ini telah hidup begitu lama, dan sepertinya dia belum menjadi roh. Apakah itu berarti roh senjata itu memiliki beberapa atribut keterbelakangan mental? Bayi labu ditegaskan oleh Sulang dan sangat puas. Bayi labu, mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Sulang menggelitik sudut mulutnya dan berkata, aku akan menjadi majikan barumu mulai sekarang, tahukah kau? Aku tahu. Bayi labu mengedipkan matanya dan tampak sangat familiar. Melihat ini, Sulang menghela napas lega, dia takut orang ini sangat keras kepala, dan jika dia terus tidak patuh, itu akan mengganggu. Tentu saja, adalah mungkin untuk menguraikannya tanpa Sulang, dan kemudian menyusunnya kembali. Namun dengan cara ini, Kiling bukanlah yang sebelumnya, tetapi yang baru. Yang diinginkan Sulang adalah roh perangkat asli, karena ia hidup cukup lama, dan ia harus tahu lebih banyak. Kecerdasan dan informasi sama pentingnya dengan kekuatan tempur, jadi Sulang tidak akan menghancurkannya kecuali jika itu tidak mungkin. Ah, sangat bagus. Sulang tersenyum, selama kau patuh menjadi senjataku, aku akan memberimu makanan enak dan mengangkatmu menjadi prajurit kekaisaran. Prajurit kaisar, bayi labu bertanya dengan ngeri, benarkah? Kau bisa mengangkatku menjadi prajurit kekaisaran? Tentu saja, kau tahu, aku adalah seorang pemurni tingkat kaisar. Sulang tersenyum tipis, jangan bicara tentang prajurit kekaisaran, bahkan pada tingkat yang lebih tinggi, kau memiliki kesempatan untuk dipromosikan, tentu saja, premisnya adalah untuk patuh. Petik 2, ya, aku harus patuh. Hulua berkata dengan tergesa-gesa, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Ia berpikir bahwa tuan baru ini jauh lebih baik daripada Xiao Lutian. Xiao Lutian hanya tahu untuk bertarung dengannya. Setelah pertarungan, ia rusak. Xiao Lutian tidak dapat memperbaikinya, dia hanya bisa menunggu sampai sembuh. Tapi tuan baru ini berbeda, dia adalah pemurni tingkat kaisar. Bagi senjata yang telah membuka pikiran mereka, para pemurni tingkat lanjut adalah kehadiran mereka yang bersemangat. Oleh karena itu, para pengrajin senior dapat memperbaikinya dan bahkan membantu mereka maju. Pada saat ini, Sulang berkata, mari kita bicarakan, sejak Anda membuka Lingxi, berapa kali benua Changlan mengalami pertempuran sepanjang masa, dan apa saja kemenangannya. Baiklah, saya mengalami pertempuran jatuhnya Kaisar Wudi 10 juta tahun yang lalu. 7 juta tahun yang lalu, benua Jingtian berkolusi dengan 79 pecahan benua di luar benua Changlan kita untuk menyerang benua kita bersama-sama. 5 juta tahun yang lalu, saya mengalami pertempuran daratan lainnya. Dalam pertempuran itu, tuan pertama saya, Kaisar Fen, jatuh, pedang surgawi Kaisar hancur, dan klan Kaisar Fen hancur berantakan. Setelah itu, ada 4 pertempuran lagi di daratan. Saya mengalami 3 tuan dan menyerahkannya kepada Xiao Lutian. Sejauh ini, hanya Xiao Lutian yang tersisa di klan Kaisar Fen. Dalam perang pertama, benua Changlan dan benua Jingtian kita sama-sama terluka. Itu seri. Dalam perang berikutnya, keseimbangan kemenangan dan kekalahan secara bertahap condong ke benua Jingtian. Dalam pertempuran 1 juta tahun yang lalu,
benua Jingtian bahkan menerobos benua Changlan. Akhirnya, Istana Wudi menggunakan kartu truf untuk membunuh 3 Kaisar Wu dan mengusir mereka kembali. Petik 2. Namun, ketiga Kaisar Wu itu hanyalah Kaisar Wu tingkat terendah, dan benua Jingtian tidak dianggap menyakitkan. Sebaliknya, kartu Hall Kaisar Wu tampaknya telah habis. Perang berikutnya tidak lama lagi. Jika tidak ada kecelakaan, benua Changlan harus dikalahkan dan digabungkan dengan benua Jingtian. Saat bayi labu itu berbicara, dia bahkan mendesah sedikit, dan dia tampaknya memiliki rasa memiliki terhadap benua Changlan. Jika tidak ada kecelakaan, apakah benua Changlan akan gagal? Sebuah seringai muncul di wajah Sulang. Sayangnya, kecelakaan itu sudah terjadi, itu aku. Nada suaranya nyaring dan kuat, dan dia tampaknya telah melihat hari ketika benua Changlan menang. Melihat pemandangan ini, para Wuxian di sekitarnya penuh dengan pikiran. Pertama-tama, mereka menjadi tertarik dengan masalah Sulang. Di benua Changlan, semua orang di level Wuxian mengetahui hampir sejarah ribuan tahun. Tetapi, Lang Di bahkan tidak mengetahuinya. Mengapa Lang Di tidak mengetahui sejarah ini? Apakah karena dia terlalu pendek? Ini tidak mungkin. Kaisar Lang adalah Kaisar Wu yang kuat, yang terbaik di antara mereka, dan dia jelas bukan orang yang berumur pendek. Lalu, mengapa Kaisar Lang mengajukan pertanyaan seperti itu? Mungkin sebaliknya, usia Kaisar Lang terlalu panjang. Dia telah tertidur di sungai waktu yang panjang, dan hari ini setelah bangun. Masuk akal, Kaisar Lang pastilah seorang Kaisar Agung yang telah hidup selamanya. Setelah dia bangun, bawahan asli di sekitarnya telah lama menghilang, jadi dia akan mencari pelayan baru. Tidak buruk, pasti seperti ini. Petik 2. Petik 2. Semua orang terus mengisi ulang otak mereka, dan citra Sulang menjadi lebih tinggi dan lebih misterius, menjadi monster tua yang tidur di balik setiap zaman. Sulang juga samar-samar mendengar pembicaraan semua orang, dan hatinya sangat lucu. Sejujurnya, baru sekitar 2 bulan sejak dia terlahir kembali di kota Red Maple, ditambah kehidupan sebelumnya, dia berusia kurang dari 25 tahun. Tidak ada yang namanya monster tua yang tertidur di sungai waktu yang panjang. Saya yakin bawahan baru ini akan segera menemukan bahwa Sulang bukanlah monster tua dalam imajinasi. Sulang tidak tertarik dengan apa yang akan mereka pikirkan dan bereaksi setelah mereka mengetahui kebenarannya. Bagaimanapun, hati jiwa dipegang di tangannya, dan hidup dan mati mereka dapat ditentukan dengan satu pikiran, dan apa yang perlu dikhawatirkan. Bertanya tentang pertempuran di daratan selama ribuan tahun. Sulang meminta informasi tentang berbagai kekuatan di benua Changlan. Kali ini tidak hanya bayi labu yang menjawab, tetapi ada juga beberapa Wuxian yang rajin untuk ditambahkan. Ternyata saat ini ada 29 Kaisar Wu di benua Changlan, dan 9 di antaranya berada di Istana Kaisar Wu, menjadikannya kekuatan Kaisar Wu terbesar. Selain itu, ada Suandautai dan King Yu Emperor Realm. Ada 4 Wudi, dan ras mereka berada di belakang mereka. Lalu ada klan 11 Kaisar, Honglian, Baiyue, Ziming dan seterusnya. Di antara mereka, klan Kaisar Baiyue adalah kaisar kembar, dan mereka adalah saudara kembar, yang sangat langka. Semua klan kekaisaran pada dasarnya berada di tengah dan utara benua Changlan. Karena distribusi sumber daya di benua Changlan, selatan terlalu tandus, dan klan Kaisar Teratai Merah dianggap sebagai kaisar paling selatan. Di seberang Laut Cina Timur Tenggui, ada pula kaisar yang bergantung di selatan, yaitu Ziming. Namun, rasa eksistensi Kaisar Ziming sangat lemah, sehingga ia kembali bekerja sama dengan para kaisar untuk melawan benua Jingtian selama pertempuran benua, dan tidak akan pernah meninggalkan rumah seperti rumah mati. Ini sangat aneh, diperkirakan hanya bos besar tingkat Wudi yang akan tahu alasannya. Pada saat ini, dalam benak Sulang, sudah ada peta kekuatan benua Changlan. Mengambil wilayah kematian kaisar sebagai garis pemisah, kekuatan paling maju di selatan adalah klan Peri. Tanah yang ditempati Sulang hanya 1% dari total wilayah selatan. Lebih jauh ke selatan adalah lembah Rif besar di selatan. Di sebelah utara wilayah kematian kaisar adalah bagian tengah benua Changlan, dengan sejumlah besar makhluk abadi dan beberapa kaisar, dan lebih jauh ke utara adalah tempat yang paling makmur. Bagian barat dari wilayah kematian kaisar adalah dunia es, hampir seperti gurun tanpa makhluk, dan bagian timur adalah Tenggui Donghai, dan keluarga Kaisar Ziming yang misterius. Selain wilayah di benua Changlan, berbagai klan kaisar juga memiliki pecahan benua ekstrateritorial,
yang memiliki berbagai sumber daya karakteristik. Selain itu, karena aturan pada pecahan daratan lebih mudah dipahami, meskipun tidak sebagus seperseribu bintang biru, mereka juga merupakan basis kultivasi untuk Wu Sheng dan Wuxian. Tentu saja, distribusi kekuatan yang disebutkan oleh orang-orang ini semuanya di permukaan, tidak ada yang bisa memastikan, tidak akan ada lagi kaisar bela diri, lebih banyak kekuatan di benua Changlan. Di mata semua orang, bukankah Sulang hanyalah bos super yang baru saja terbangun? Setelah bertanya tentang distribusi kekuatan, Sulang menyingkirkan sarung pedang langit pembantai. Karena semua orang telah memilih obat dan latihan, kedua kelompok orang itu sepenuhnya bergabung menjadi satu kelompok, dan mereka semua menjadi pelayan Sulang. Tes Gading, 36 Wuxian, 2.800 Sunxian dan Grid Sage. Melihat kelompok pelayan yang gelap, Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat mulutnya sedikit. Dia juga tidak menyangka bahwa dengan iseng, dia akan mendapatkan hadiah seperti itu jika dia mengunjungi zona kematian kaisar ini. Terlebih lagi, orang-orang ini hanyalah bagian dari panen.